Selamat pagi, selamat datang di dalam webinar yang ketiga yang diselenggarakan oleh Community Service Ministry Basilea. Apa kabar semua? Saya percaya semua kita ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan hari ini selamat datang buat semuanya, selamat bergabung. Kita mau belajar tentang satu hal lagi dari dinamika COVID-19. Kita akan belajar dari seorang pakar gizi dan nutrisi yang luar biasa, Dr. Samuel Utoro, Master of Science, spesialis gizi klinis. Terima kasih buat kesediaannya, Dok, untuk hadir pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai webinar pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari CSM berharap untuk semua yang sudah hadir dapat bersedia mengisi link registrasi yang ada di chat room untuk kemudian ke depannya kita dapat berkomunikasi lebih lanjut sehingga ada info-info yang dapat dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk webinar-webinar selanjutnya atau pengumuman lainnya. Juga ada Instagram, IG dari CSM Basilea. Bapak Ibu Saudara sekalian juga dapat follow IG-nya sehingga kita dapat tetap terkoneksi dan dapat tetap berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti ketika webinar presentasi akan disampaikan, pemaparan disampaikan oleh Dr. Samuel. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dapat dikirimkan ke chat, ke via host. Di sini ada Saudari Tasya yang akan mengumpulkan semua pertanyaan dan nanti kita akan ada sesinya tanya jawab di akhir presentasi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saat ini kita akan mendengarkan keynote address dari Chairman CSM Basilea, Bapak Billy Sindoro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya yang hari ini meluangkan waktu. Kita bisa tatap muka secara online dalam webinar yang saya pikir sangat penting ini. Pertama-tama terima kasih kepada Dr. Samuel Utoro. Terima kasih kepada Dr. Samuel Utoro yang sudah bersedia meluangkan waktu ya, berkenan di tengah-tengah kesibukannya. Sama-sama Pak. Terima kasih Dok, bisa bagi-bagi ilmu, bagi-bagi. Ya, saya juga terima kasih semua. diundang. Nah, kepada semua, ini kesempatan yang sangat baik untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan kita, dan men-trigger kita, menyadarkan kita mengenai hal-hal yang kita masih belum tahu, atau menyadarkan kita mengenai hal-hal yang kita abai. Seringkali yang kita tidak tahu, seringkali yang kita abai itu hal-hal yang kelihatannya kecil, termasuk dalam hal apa yang masuk ke dalam badan kita melalui mulut kita. Seringkali kita nggak perhatikan itu karena ada faktor-faktor yang lain, yaitu apa? Kesibukan kita, faktor kenikmatan di mata kita, dan seterusnya. Tapi melalui webinar yang kita selenggarakan, semoga semua ini nanti pada akhirnya akan bisa memperkaya kualitas hidup kita. Nah, ingat aja ada pepatah yang mengatakan you are what you eat. Kita ini adalah apa yang kita makan. Jadi betapa seharusnya kita ini disadarkan bahwa apa yang kita makan ya, makan minum itu mesti disaring begitu rupa. Saya juga nggak sadar, mulai sadar mungkin 10 tahun yang lalu, sedikit-sedikit bertahap, termasuk waktu saya ketemu dengan Dr. Samuel Utoro, semakin sadar, keinginannya semakin tinggi. Tapi memang disiplin itu nggak mudah. Disiplin makanan itu memang nggak mudah. Tapi saya merasa ada peningkatan, terutama 3 tahun terakhir ini. Jadi saya diingatkan lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit-penyakit yang seringkali masalahnya bersumber pada makanan dan imunitas kita.
terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi menurut saya kenapa kita nggak jalankan aja? Kenapa kita nggak terapkan masalah makanan, masalah vitamin, masalah suplemen, semua yang masuk dalam tubuh kita ini, mari jadikan ini sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kesehatan kita, membangun imunitas kita, sekaligus juga untuk fitness kita, dan juga untuk mengkondisikan berat badan kita. Jadi saya pikir ini bukan soal bagaimana untuk tidak kena COVID, tetapi juga bagaimana supaya kita ini bisa membangun hidup kita lebih utuh melalui makanan, melalui semua yang masuk dalam tubuh kita ini. Dan terima kasih kepada host, kepada panitia CSM yang sudah meluangkan waktu mengatur semua webinar ini. Sekali lagi, Dr. Samuel, banyak terima kasih, dan semua peserta dimanapun berada. Semoga pagi ini memberi semangat baru kepada kita dan memberikan celah baru untuk kita hidup lebih sehat. Terima kasih. Silakan host. Baik, luar biasa. Sebelum kita memasuki sesi utama, hari ini kita hadir bersama dengan kita, Saudara Paulus Timothy, yang beberapa waktu lalu sempat terpapar COVID. Dan kalau tidak salah, yang saya tahu adalah sempat mengalami saturasi begitu rendah tanpa rasa sesak. Betul ya, Saudara Paulus? Dan hari ini, Saudara Paulus hadir bersama kita untuk memberikan testimoninya. Silahkan diceritakan dari awal sampai pada bagaimana pulihnya, boleh di-share, sehingga itu boleh membekali kita semua untuk mengerti apa-apa yang harus dilakukan ketika kalau sampai terjadi, tapi kita berdoa tidak terjadi ya. Ayo silahkan Saudara Paulus, boleh sharing. Oke, makasih Bu Evi atas kesempatannya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, jadi saya juga adalah seorang penyintas COVID ya sebutnya ya. Jadi kalau saya boleh cerita, saya mulainya itu adalah tanggal 15. Itu saya mulai gejala. Kenapa saya bisa kena gejala itu rupanya karena dari istri saya. Cuman ceritanya begini kurang lebih. Tanggal 12 Juni 2021 tuh yang kemarin, kita tuh ada pergi ke dokter kandungan awalnya. Jadi karena istri saya positif hamil, bukan positif COVID ya, positif hamil. Jadi kita cek, kita bahagia lah di sana. Nah malamnya pulang dari dokter kandungan, ada kondisi di mana istri saya tuh mengalami demam gitu. Nah, kata dokter kandungan itu normal, dan saudara-saudara bilang itu normal, perubahan hormon katanya. Jadi saya juga tenang aja, terus saya rawat terus istri saya kasih makanan yang enak terus lah itu. Nah, tanggal 12 sampai 14 saya terus rawat istri saya, tapi rupanya di tengah-tengah tanggal ini tuh istri saya ada ngerasa mulutnya rasanya pahit, kondisi tenggorokannya nggak enak. Dokter kandungan bilang tenggorokan yang nggak enak itu bukan kondisi gejala kalau hamil gitu. Itu bukan. Jadi katanya coba cek PCR karena dokternya juga takutnya rupanya COVID. Akhirnya kita cek PCR, tapi tanggalnya sekitar tanggal 17. Nah, tanggal 15 saya pulang survei dari pekerjaan, itu rasanya badan gak enak banget. Di situ saya masih nggak percaya kalau kita tuh kena COVID berdua, karena istri saya tuh jaga banget. Terus dia juga resik lah orangnya lah, jaga kesehatan banget. Nah, 15 saya pulang dari survei, saya cek suhu badan saya 37,3. Tapi malamnya saya udah sampai 38,6 di hari itu. Nah, kondisi saya lemas banget itu di tanggal 15. Di tanggal 16 mau ngecek PCR, saya nggak sanggup karena pegel banget dan lemas. Saya takut kalau naik motor sama istri saya, takutnya jatuh. Nah, tanggal 17 kita cek ke rumah sakit, kondisinya itu ramai tapi nggak penuh. Kita bisa masuk ruangan tapi kayak ruangan yang terakhir paling kosong gitu. Nah, kita cek darah, kita cek toraks, kita dapat obat. Suhu badan saya 38,6 tapi saya nggak lemas, fit banget hari itu. Nafsu makan tapi masih jelek, tapi sudah bisa lumayan lah makan. Nah, cuman masalahnya kita berdua karena anosmia, kita nggak tahu makanan yang kita makan itu basi atau enggak.
nggak ada, karena kita juga nggak bisa cium baunya juga, tinggalnya juga cuma berdua, kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita selalu beli makanan yang udah fresh gitu. Nah, tanggal 18 hasilnya keluar positif, obat semua jalan, kita minum semua. Saya juga waktu itu sampai minum obat Panadol sampai 2 butir terus setiap hari, dan itu membuat kondisi saya rupanya pengaruh ke hati di akhirnya. Nah, tanggal 19-20 kondisi saya sama istri itu bagus, nggak ada sakit sama sekali, dan saya yakin makin sembuh di hari itu, tanggal 20 itu. Tapi rupanya tanggal 21, karena itu ada cek jadwal kita untuk cek dokter paru, kita dari jam 10 tunggu sampai malam, setengah 7, pulang dari sana, kita biasa aja tadi ya, kondisinya fit juga, nggak ada masalah. Setelah mandi malam, tiba-tiba saya batuk parah, nggak berhenti-berhenti itu berapa jam itu. Habis itu saya udah hilang makan, nafsu makan tuh udah hilang, nggak mau makan sama sekali, mau enak pun nggak ada rasanya gitu kan. Habis itu udah start hari di mana saya tuh makin kondisi makin parah, tanggal 21. Kondisi saya semakin drop. Teman saya juga yang di Jepang bilang suruh saya beli oximeter untuk cek oksigen. Sebelumnya saya pikir nggak guna itu, karena saya pikir kondisi saya makin bagus, tapi rupanya makin jelek, dan rupanya sangat berguna. Orang tua saya beli tabung oksigen, sampai saya larang-larang karena waktu itu belum terlalu mahal, bahkan cuma 1,5 juta. Cuman saya pikir kan bisa saya save lah, jaga-jaga. Cuman akhirnya rupanya saat papa saya beli tabung oksigen hari itu masih banyak gitu di gudang. Besoknya udah nggak ada sama sekali. Jadi kondisinya parah banget saat itu. Nah, saya pakai tabung oksigennya akhirnya. Karena saya punya saturasi udah turun, bisa 94, 88, 82, 84. Itu hal yang kayak udah biasa aja gitu. Tapi pakai tabung oksigen, balik lagi. Nah, tapi saya nggak ada rasa sesak sama sekali. Nggak ada rasa sesak sama sekali, enak aja. Dan itu rupanya masuk kategori hypoksia, yang dimana adalah kondisi saya Ya, nggak ngerasa sesak, tapi makin makin parah. oke. Nah, Lalu hari keberapa boleh ke rumah sakit? nah tanggal 25 ini, tanggal Oke. 25 saya masuk rumah sakit, akhirnya masuk rumah sakit, itu pun karena kondisi saya hari tanggal 24 malam ketika tidur, itu jam 2 pagi saya tiba-tiba bangun, saturasi saya udah 50. Jadi kaget banget dan bersyukur. Jam 2 pagi saya mungkin dibangunkan oleh Tuhan kali. Jam 2 pagi itu. Saya cek saturasi saya 50, saya pakai oksigen terus, tapi saya jaga-jaga. Saya nggak berani tidur juga malam itu karena takutnya turun, dan saya kalau tidur nggak bangun lagi sampai selamanya mungkin. Lalu, sorry Paulus, boleh tanya ya, di rumah sakit ditanganinya bagaimana dan berapa lama untuk bisa keluar dari rumah sakit? Nah, di rumah sakit saya 7 hari. Itu, tapi ya di hari keempat saya udah bagus. Jadi pada saat masuk kondisi saya emang drop. Cuman saya dikasih supply terus, dikasih obat sama dokter sama perawatnya juga. Di hari keempat saya di rumah sakit, itu kondisi saya rupanya membaik. Jadi saya hari Rabu pokoknya, saya lupa tanggal berapa, tapi hari keempat atau kelima saya udah lepas oksigen. Dan oksigen saya stay di angka 95 ke atas. 95 ke atas saya udah stay. Sampai 7 hari dari Oke. itu saya baru keluar dari rumah sakit. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, mungkin Jadi setelah itu yang untuk emang bermasalah. sampai dengan hari ini sudah ada kondisi sehat ya? Ya, ya, Karena ya. udah kondisi sehat. Oke. Ya. Gimana dengan kondisi hari ini sudah sehat? Jadi sudah pulang kembali ke rumah, penanganannya 7 hari di rumah sakit, dan sekarang ada dalam keadaan suami dan istri sama-sama sehat ya? Ya, sudah negatif juga. Oke, jadi bayi dalam kandungannya juga sehat. Tuhan tolong. Terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih buat sharingnya. Terus tetap sehat, tetap semangat. Iya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan masuk dalam sesi utama kita tentang makanan, vitamin, dan suplemen untuk membangun imunitas. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat kepada Dr. Samuel Utoro. Silakan.
Bu Dr. Evi, suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Belum ya? bagus. Oh, Sudah, sudah. sudah dok, Ya. bagus. Oke. Ya, silakan. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut mendengarkan dan ikut online ini. Dan lebih khusus saya terima kasih saya kepada Pak Billy yang mengundang saya, mempercayakan saya untuk membawakan suatu topik yang kebetulan memang ini bidang yang saya dalami. Ya. Oke, topik yang diberikan kepada saya adalah makanan, vitamin, dan suplemen untuk membangun imunitas. Jadi ini bicara mengenai untuk orang-orang yang sehat, yang kita bisa cegah nih virus yang hijau-hijau ini, jangan sampai masuk ke tubuh kita. Ya. Nah, bagaimana makannya dan bagaimana penggunaan vitamin dan suplemennya? Ya. Nah, kita mesti tahu dulu COVID-19 itu apa sih? Itu suatu infeksi virus. Dan kita tahu sampai sekarang obat-obatannya belum ditemukan, maksudnya obat yang pasti akan membunuh virus itu. Ada memang obat-obatan untuk mencegah berkembangnya, bertambah banyaknya si virus yang masuk ke tubuh kita. Penularannya bisa dari manusia ke manusia, bisa dari hewan ke manusia, atau nah ini yang sekarang nih virus Delta, dia katanya aerosol, sifatnya jadi dia akan bertebaran di udara kita. Makanya kita harus sangat hati-hati mengikuti protokol kesehatan. Nah, gejalanya bisa seperti flu biasa, bahkan bisa sampai terjadi gejala-gejala seperti orang terkena infeksi paru, pneumonia. Tadi sudah kita dengarkan ya, Pak Paulus cerita, sharing. Bagaimana dia bisa terkena, kemudian tahapannya hari keberapa mulai panas, kemudian rasanya sudah enakan, tapi kok tahu-tahu batuk tanpa henti, ya. Mungkin Pak Paulus juga sudah di ronsen atau scan paru, ya. Saya tidak lihat datanya, tapi itu menandakan virusnya masuk ke dalam paru-paru beliau. Kemudian gejalanya bisa ada gangguan saluran cerna, bisa juga tanpa gejala. Makanya COVID ini disebutnya apa? Virus yang bersifat dasar muka. Jadi bisa ribuan gejala. Maksud ekstrimnya gitu. Bisa dia diare, dia muntah, dia mual, dia batuk, dia sakit tenggorok. Gejalanya beragam. Atau ada yang tanpa gejala. Nah, bicara mengenai virus, yang penting sebenarnya adalah pencegahan. Jangan sampai kita kena. Bicara kita ingin menguatkan tubuh kita terhadap kemungkinan terinfeksi di masa pandemi ini, sebenarnya ada 4 faktor. Genetik, daya tahan tubuh, usia, dan kesehatan secara umum. Ya, genetik dan usia tidak bisa kita kutak-atik. Yang bisa kita pertahankan menjadi kuat adalah daya tahan tubuh dan tubuh kita sehat. Nah, makanya pemerintah mengeluarkan suatu protokol kebijaksanaan yang dikenal dengan protokol kesehatan. Tugas pemerintah yang sebelah kiri, 3T, tes, tracing, kalau ada gejalanya mulai agak berat, treatment. Tapi ini sayangnya kemarin-kemarin rumah sakit penuh ya. Sekarang sudah mulai ada perbaikan. Nah, kita di masyarakat tugasnya itu sudah bukan 3M lagi. Tugasnya itu 6M.
Apa? Pertama, pakai masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, cuci tangan. Baik itu hand sanitizer maupun air mengalir dengan sabun. Kemudian yang penting lagi adalah menjauhi kerumunan. Membatasi mobilitas pergerakan. Makanya disarankan kita semua sebaiknya di rumah. Work from home itu. Dan ada tambahan. Kenapa jadi 6? Karena kita harus menghindari makan bersama. Jadi kalau apalagi makan sama orang yang tidak kenal atau kita baru kenal atau teman, jangan pernah makan bersama. Ya, apalagi di restoran atau di warteg. Saya juga heran kenapa sih orang kita pemerintah mengeluarkan aturan 20 menit makan di warteg terus dijadikan bercandaan. Itu benar. Karena pada waktu kita makan, terbuka, droplet, itu keluar virus. Sampai sekarang, saya di rumah sakit, di MRCC, kebetulan tugas saya dulu setiap makan di ruang praktek. Tapi mulai sekarang saya tidak makan. Karena saya khawatir ada pasien saya membawa virus. Dan memang terbukti beberapa pasien 2 hari setelah ketemu saya, telepon, dokter, saya di rumah sakit, saya positif COVID. Waduh. Padahal kalau konsultasi ke saya rata-rata bisa setengah jam, bisa sampai 1 jam. Berarti itu sangat beresiko. Nah, yang penting dari semua ini adalah kita harus meningkatkan sistem imun kita, kekebalan kita. Termasuk jangan takut vaksinasi. Jangan takut. Suntik. Apa saja vaksinnya. Nggak usah pilih-pilih. Adanya apa, suntik. Nah, saya mau cerita. Pentingnya imunitas itu pada penderita COVID. Pertama kali dia menyerang tenggorokan dulu. Ya, menyerang tenggorokan, virusnya ada, kemudian timbul gejala. Gejalanya biasanya setelah 3-5 hari setelah virus itu masuk. Kalau daya tahan kita kurang, ini virus akan turun terus masuk ke paru-paru. Kenapa bisa begini? Karena sistem imun kita jelek. Sehingga imun kita tidak bisa menangkal secara alamiah. Begitu tubuh kemasukan zat atau makhluk yang berbahaya, imun kita bergerak melawan. Kalau kalah, dia akan turun itu virus, masuklah ke paru-paru. Kalau tadi gejalanya Pak Paulus itu batuk-batuk, iya, karena paru-parunya mulai diserang. Jadi yang paling penting itu sebenarnya di atas, pertahankan sistem kekebalan imunitas tubuh kita. Sehingga WHO mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama saya tulis besar apa? Eat healthy, makan yang sehat itu. Dan yang kedua, hindari gula dan hindari alkohol. Jadi hati-hati ya buat orang yang kalau pagi masih minum teh manis. Ya, banyak kali orang pagi minum teh manis biar kalau kerja jadi kuat. Dokter Evi bagaimana? Pagi masih minum teh manis atau minum kopi pakai gula? Aku dosa dok, masih dok. Sesekali teh manis dok. Ya, sekarang udah jangan. Karena nanti di belakang saya akan jelaskan. Yang paling berbahaya mempengaruhi sistem imun adalah 2 sebenarnya. Apa? Gula dan lemak jahat. Atau minyak yang jahat. Alkohol, hindari. Dulu ada isu kalau kita peminum alkohol, virusnya mati di tenggorokan katanya. Sehingga banyak orang minum whisky kebiasaan. Itu yang keliru. Jangan merokok. Olahraga. Tapi olahraganya nanti saya jelaskan harus bagaimana. Mental health. Jadi mental kita. Jangan terlalu khawatir. Senjatanya satu apa? Banyak-banyak berdoa. Ya.
Ini WHO rekomendasinya yang tujuannya sebenarnya sama, meningkatkan sistem imunitas. Nah, tadi saya katakan, pencegahan. Yang penting adalah daya tahan tubuh dapat kita tingkatkan. Dengan jalan apa? Pertama sudah jelas vaksinasi. Saya bilang tadi, apapun jenis vaksinnya, suntik. Kemudian pola hidup. Ini penting. Pola hidup yang bagaimana yang akan meningkatkan sistem imunitas kita. Ya. Pola hidup yang dapat meningkatkan sistem imun adalah pola hidup yang saya rangkum namanya hidup sehat dan bugar. Tidak cukup hanya sehat, tapi kita harus bugar. Karena kita ingin mengoptimalkan sistem imun kita. Apa itu hidup sehat dan bugar? Saya selalu katakan dengan 5S biar mudah diingat. Apa 5S? Makan sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat, dan lingkungan pun harus sehat. Sekarang ini saya sharing. Padahal judul saya kan hanya makan. Tapi saya ini semua kelimanya sangat penting. Tidak ada satupun yang tidak penting. Harus dilakukan bersama. Makan. Makan itu untuk mudah mengingatkan saya singkat dengan 4J. Jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Nah, kita lihat jumlah dulu satu persatu. Ingat timbangan. Yang kita makan harus sesuai dengan yang kita keluarkan. Dengan jalan apa? Bergerak, olahraga. Ini mesti seimbang agar berat badan kita ideal. Kalau yang kita makan kebanyakan, Anda tukang nyemil, Anda makan minumnya gula terus, minum sirup, makan nasi kebanyakan, ya, karbohidrat banyak, lemaknya banyak, senangnya gorengan, jadilah obesitas, kegemukan. Tapi jangan sampai tubuh kita juga kekurusan. Ada orang kepengen terus kurus, turun. Hati-hati, imun Anda juga akan menurun. Nah, soal kegemukan ini, rekomendasi WHO juga mengatakan apa? Ngeri ya, obesitas dapat meningkatkan 7 kali lipat risiko terjangkit COVID yang parah. Memang benar. Kalau kita lihat, kita sering di grup WA atau di HP kita, ada pernyataan turut berduka cita telah berpulang. Ya, dokter juga banyak, sampai saat ini sekitar 600-an. Hati-hati ini para dokter juga. Ya, dan kalau kita lihat, yang muda-muda juga sekarang banyak yang dipanggil pulang. Kalau kita lihat badannya rata-rata yang pulang adalah badan yang kegemukan. Karena dia itu merupakan satu risiko. Orang kegemukan itu di dalam tubuhnya. Proses inflamasi, proses peradangannya sudah jalan. Karena sel lemak. Ditambah masuk virus COVID. Virus COVID itu bahayanya apa? Semua para dokter sudah menyadari. Cytokine storm. Apa? Badai inflamasi, badai peradangan di seluruh tubuh. Bayangkan, Anda obes, sudah ada inflamasi, ditambah badai lagi datang. Jadilah parah. Makanya ICU kita penuh. Itu J pertama. J kedua jadwal. Harus bagaimana? Makan 3 porsi besar, 2 atau 3 porsi makan selingan. Makan pagi, makan siang, makan malam, di antaranya juga ada yang harus dimakan. Ya. Nah, J yang ketiga, jenis. Jenis harus bagaimana? Kalau lihat piramid ini, jenisnya harus lengkap. Ada apa? Di makanan kita ada namanya karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya. Nah, di antara makanan ini karbohidrat sebagai sumber tenaga. Protein
penting buat regenerasi sel. Bahkan bicara imunitas, protein harus cukup. Bahkan saya menyarankan ke beberapa pasien saya yang terserang COVID, saya tambahkan asupan proteinnya. Yang harus dibatasi apa tuh? Gula, minyak, garam, dan minum. Harus minimal 8 gelas agar kita sehat. Nah, kira-kira kalau Anda mau makan di piring Anda itu, lihat yang paling banyak apa? Buah dan sayur dan karbohidrat yang kompleks. Kompleks itu apa? Yang banyak serat. Jadi kalaupun makan roti, roti yang banyak serat, roti gandum. Makan nasi, ya nasi yang berserat. Dan kalau kita lihat pilihan proteinnya, lihat putih telur, ayam, ikan, ini sumber protein. Dan ada lagi yang lemak, ada ini saya lingkari merah, apa coklat. Boleh, boleh. Dokter Evi suka makan coklat? Suka dok, dark coklat. Bagus. Jadi sebelum saya beritahu sudah dijawab dulu sama Dokter Evi. Dark coklat itu penting, bagus, antioksidannya tinggi. Ya, dark coklatnya tapi yang berapa persen? Bukan yang hanya 60%, harus 99 sampai 100%. Nah, lanjut. Ini ada makanan-makanan yang harus kita hindari. Kalau kita melihat secara lebih spesifik, melihat lebih dalam, menganalisa apa yang harus dihindari. Gula, ya, tuh donat dilapis pakai gula, pakai coklat warna-warni. Gula nomor 1, mempengaruhi imunitas. Kedua, apa? Lemak jahat. Lemak jahat tuh yang deep fried, digoreng minyaknya berlebihan. Tuh, ya, ini makanan olahan. Ya, kita nggak tahu diolahnya dagingnya campur minyaknya berapa banyak. Daging-daging merah yang berlemak itu harus hati-hati kita. Hindari 2 itu dulu supaya apa? Supaya kita sistem imunnya jadi bagus. Makanan tadi saya katakan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Sekarang bicara karbohidrat. Karbohidrat yang sehat itu yang mana? Yang di atas nih. Karbohidrat kompleks. Yang di bawah boleh nggak? Roti putih, kentang, kemudian donat, kemudian es krim, coklat yang banyak di pasaran. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Yang boleh itu lihat yang di atas. Kalau makan kentang, makanlah kentang dengan kulitnya supaya seratnya jadi tinggi. Makan roti gandum, makan ubi juga dengan kulitnya. Jadi jelas ya, karbohidrat yang kompleks, yang tinggi serat. Kemudian ada lagi buah dan sayur. Nah, bicara meningkatkan sistem imun, buah dan sayur ini demikian penting. Kenapa? Karena dia mengandung vitamin, mineral, dan mengandung antioksidan. Antioksidan di buah itu yang paling banyak di bagian buah yang mana? Di warnanya. Zat warna buah itu antioksidannya sangat tinggi yang disebut dengan phytochemical. Jadi kalau makan buah, zat warna itu antioksidannya beda-beda. Orang kena COVID, pelepasan radikal bebas yang akan memperparah lagi tadi badai peradangannya, dibikin parah lagi, radikal bebasnya banyak. Dicegahlah dengan antioksidan. Antioksidan itu di warna hitam, merah, ungu, hijau, putih. Lengkap ini harus kita makan. Harus bervariasi. Dan ingat, tidak ada satu jenis buah yang dominan efeknya terhadap kesehatan tubuh, terutama sistem imun. Jadi, Anda harus makan buah bervariasi. Kalau saya katakan 6 porsi buah, 6 macam buah, 6 warna buah.
Supaya apa? Antioksidannya tinggi. Sayur juga bervariasi. 3 porsi sayur, 3 warna sayur, 3 macam sayur. Jangan makannya kangkung, kangkung, kangkung lagi. Ujung-ujungnya kayak ikan mujair, makanannya cuma kangkung. Ya, jadi bahan makanan yang sangat bagus buat sistem imun adalah buah dan sayur. Berikutnya apa? Lemak. Kalau kita lihat di sini, Dokter Evi, menurut Anda, mana yang diizinkan kita makan? Yang atas sebelah kiri, atas sebelah kanan, atau yang di bawah, Dokter Evi? Atas kiri, Dok. Iya, betul sekali, atas kiri. Itu yang namanya asam lemak tak jenuh. Olive oil, buah alpukat, ikan salmon omega 3, olive oil dan buah alpukat omega 9. Itu bagus sekali bagi kesehatan kita. Tapi Bu Evi di rumah sudah pakai olive oil? Ada, tapi nggak dipakai terus nih, Dok. Dipakainya buat apa? Dipakainya buat apa olive oilnya? Kadang buat salad atau buat tumis-tumis ya, Dok ya. Nah, itu dia. Ya, jadi olive oil itu tidak boleh dipanaskan. Kalau mau numis, numisnya yang sehat. Begini nih cara numis sehat. Anda pasti punya wajan tanpa minyak. Kasih air sedikit. Krecek-krecek panas, bawang putih dikeprek, masukin, sayur masuk, bumbu masuk, nggak ada minyak nih. Setelah setengah layu itu sayur diangkat, taruh di piring. Baru dressing olive oil. Jadi olive oil kalau dipanaskan, itu akan rusak menjadi yang namanya lemak trans. Nih yang saya coret. Ya, hati-hati, lemak trans ini bahaya dan menurunkan kapasitas sistem imun kita. Termasuk lemak jenuh harus kita kurangi. Ya, jadi lemak yang sehat yang kita makan, ya, lemak sehat itu omega 3, omega 9, omega 6 sedikit saja. Nah, omega 3 itu banyaknya di mana? Di bahan makanan sumber protein ikan. Ikannya ikan laut, ikan air tawar juga ada, tapi lebih tinggi ikan air laut. Ya, seperti salmon, tuna, itu bagus sekali lemaknya. Lemak yang sehat. Jadi, protein, ada protein hewani, ada protein nabati. Yang bagus yang mana? Yang bagus itu memang yang hewani. Jadi kalau Anda makan kacang-kacangan, tempe, tahu boleh. Tapi jangan melupakan protein hewani. Kenapa? Asam amino esensialnya yang untuk membentuk sistem sel tubuh kita itu lengkap. Dan ingat ya, protein itu sumber protein. Kalau asam aminonya tidak lengkap, sulit untuk membentuk protein tubuh kita, termasuk sel-sel sistem imunitas. Susu bagaimana? Anda harus makan, minum yang low fat atau skim milk, atau dalam kondisi seperti ini, kalau saya pilih protein kualitas the best. Apa itu? Whey protein. Mungkin Bapak Ibu tahu whey protein itu yang botolnya kalengnya besar-besar itu buat bodybuilder, buat ngebentuk otot. Nggak usah khawatir, itu justru sumber protein yang bagus, mudah diserap, mudah digunakan oleh sel. Pilihannya memang itu. Beberapa pasien COVID, kalau lapor nanya ke saya selalu tambahkan whey protein. Ya, nah ini pertanyaan lagi nih ke Dokter Evi. Pilih yang mana nih kalau ada daging seperti ini, Dok? Ayo, yang seperti ini atau yang ini? Kalau ditanya yang enak, pasti yang ini ya. Nah, yang mana, Dokter Evi? Yang bawah, Dok. Yang bawah, benar sekali. Jadi yang atas itu nggak boleh. Kalau makan ayam, yang nggak boleh tuh apa? Kulitnya. Harusnya ayamnya kita buang kulitnya sehingga tinggal dagingnya saja. Jangan dimakan sama kulitnya. J yang keempat, jurus masak. Jurus masak yang dianjurkan, lihat.
tidak menggoreng. Dihindari tumis. Tumis maksudnya tumis yang pakai minyak. Kalau tumis seperti yang saya tadi jelaskan, itu masih boleh. Jadi bahan makanan harus alamiah, harus segar, dan tidak digoreng kalau ingin imun kita meningkat. Nah, saya kan tadi judulnya makanan, vitamin, suplemen. Suplementasi itu apa sih sebenarnya? Suplemen itu sebenarnya dibuat dari bahan makanan, diekstraksi, hanya zat aktifnya saja yang diambil, contoh minyak ikan. Diambil, diekstraksi asam lemak omega 3-nya saja. Itu namanya suplemen. Kenapa diekstraksi? Supaya kita bisa mengkonsumsi dengan dosis yang lebih tinggi, yang punya tujuan tertentu. Ya, itu semua bisa meningkatkan metabolisme, meningkatkan sistem imun, menangkal radikal bebas, dan energi yang optimal. Nah, pertanyaannya, benar gak sih suplementasi itu? Banyak orang suka ragu-ragu. Lihat, ini ada satu jurnal penelitian yang mengatakan optimal nutritional status for a well-functioning immune system. Jadi, nutrisi yang optimal itu penting untuk sistem imun dan penting untuk protek tubuh kita diserang oleh virus. Apa itu nutrisinya, suplemennya? Banyak. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam folat, kemudian zinc, iron, selenium, magnesium. Itu semua untuk meningkatkan sistem imun, termasuk omega 3. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya, ya, saya tuliskan di sini vitamin-vitamin yang sangat bagus buat sistem imun. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, omega 3, selenium, glutathione, astaxanthin, zinc, tembaga, koenzim Q10, karnitin, dan probiotik. Saya akan jelaskan mengenai vitamin C, vitamin D yang sedang ngehit. Dan ada satu yang jangan dilupakan, apa? Probiotik. Kita akan lihat. Vitamin C. Dari bahan makanan alami, adanya di mana sih? Dari gambar buah-buahan yang ada ini. Dan yang menarik, yang dapat lebih, yang lain meningkatkan sistem imun, tapi yang lebih lagi apa? Ini ada penelitiannya di FKUI. Sudah di launch, ya, jambu merah. Makanya sekarang sejak saya tahu ada penelitiannya yang membuktikan jambu merah itu akan meningkatkan sistem imun kita menangkal COVID. Setiap pagi saya pesan sama istri, bikin blender buahnya, tambahkan jambu merah. Jadi jambu merah itu sangat berguna. Tapi yang lain juga warna-warni. Ya, vitamin D. Nah, ini lagi ngetren juga nih. Di pasaran habis vitamin D, susah. Kalau dari bahan makanan, dari udang, dari tuna, mackerel, ikan salmon. Ternyata kadar vitamin D yang paling banyak di ikan salmon. Tapi ikan salmonnya bukan salmon yang dipelihara. Ikan salmon yang wild, yang liar, yang bebas di laut dalam. Ya. Nah, ini mengandung vitamin D. Pertanyaannya, sekarang nih banyak nih suplemen di pasaran. Ada vitamin D2, ada vitamin D3. Sebenarnya pilihannya yang mana sih? Ya. Nah, dan kan dibilang kita negara tropis, matahari banyak, kita tidak akan kekurangan vitamin D. Ternyata vitamin D itu memang diaktifkan oleh sinar matahari. Jadi tahapannya panjang nih. Dari mulai dehidrokolesterol turun menjadi provitamin D3, kemudian di kulit yang kena cahaya ini berubah lagi menjadi vitamin D3, kolekalsiferol. Vitamin D2 adanya di mana? Dari yang kita makan. Itu vitamin D2 masuk. Dia nanti
hati kita akan dimetabolisme, dihidroksilasi istilahnya. Dan tapi liver kita itu ada gennya untuk metabolisme si vitamin D3. Apa? CYP2R1. CYP27A1. Nah, ini semua kalau tidak berfungsi optimal, ya, tidak terbentuk vitamin D3 yang aktifnya. Karena setelah dari liver, dia baru dibentuk 25 hidroksi vitamin D3. Nah, di ginjal dirubah lagi menjadi 125 dihidroksi vitamin D3 yang disebut kalsitriol. Nah, di luar banyak nih saya ditanya, "Dok, saya belinya vitamin D2 atau D3?" Sama saja sebenarnya. Karena dia akan diserap, masuk, dia akan diolah dulu oleh si liver. Tapi kalau vitamin D3 itu perlu ada sinar matahari mengaktifkan vitamin D3 dari dihidrokolesterol. Jadi, Anda mau makan suplemen D3, D2, silakan. Tapi D2 itu sebenarnya banyaknya dari bahan makanan. Kalau Anda bermain suplemen, ya, silakan dari vitamin D3. Nah, lanjut. Kita akan lihat. Sekarang kan lagi musim berjemur. Pertanyaannya jam berapa? Dokter Evi suka berjemur nggak? Ya dok, saya biasanya antara jam 9 sampai 11. Ih, hebat sekali. Betul ya dok? Bagus. Ya, kenapa? Ini kriteria dari UVB, ultraviolet B. Ultraviolet B itu yang akan mengaktifkan tadi 7-dehidrokolesterol menjadi provitamin D3. Ya. Jadi jam berapa? Ini yang bagus nih antara 5, 6, 7 level UVB-nya. Itu jam berapa? Itu jam 9 sampai jam 12. Tapi kalau jam 11, 12 sudah terlalu terik, kita khawatir akan merusak kulit kita. Nah, berjemurnya apakah seperti si Om ini, si Mas ini, sebadan? Nggak perlu. Jadi berjemur itu cukup seperti ini, pakai celana pendek, pakai kaos, cukup lengannya, cukup lutut sampai telapak kaki. Itu sudah mengaktifkan vitamin D di bawah kulit kita. Jadi rekomendasinya berjemurlah jam 9. Apakah harus tiap hari? Nggak perlu. Saya banyak di tetangga saya berjemur tiap hari. Nggak perlu, cukup 2-3 kali seminggu. Dan waktunya bisa 5 menit sampai 15 menit. Ini tergantung apa? Tergantung warna kulit kita. Kalau kulit kita putih, cukup 5 menit, 10 menit. Tapi kalau kulit kita sawo matang, 15 menit. Kulit kita hitam seperti orang negro harus setengah jam. Kenapa? Karena kulit, warna kulit itu mempengaruhi daya tembus dari UVB. Dan buat gampangnya, orang yang putih kalau berjemur begitu timbul bintik-bintik merah, itu menandakan sudah cukup. Ya, seminggu 2-3 kali saya saja berjemurnya cukup, lengan, tungkai, kepala, takut mukanya ngeflek, pakailah sunblock atau pakai topi, jangan kena sinar matahari. Karena kalau mukanya rusak kena sinar matahari, ongkosnya mahal. Ya kan, Dokter Evi, mahal kalau buat Ya, Dok. perawatan. Skincare ya dok? Ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, probiotik. Karena saya baca ada di jurnal, probiotik itu orang yang probiotiknya tinggi di saluran cerna. Berarti ekologi usus, lingkungan ususnya sehat, berarti sistem imunnya bagus. Kalau terkena COVID tidak menjadi parah. Yang belum terkena minum rutin ini, dia akan daya tahannya meningkat. Kenapa? Karena 70-80% sistem imun kita adanya di dinding usus. Makanya si rongga usus ini harus kita buat sehat. Dengan siapa? Dengan yang namanya bakteri baik. Lihat tuh, yang paling banyak bakteri itu adanya di usus besar.
yang paling sedikit di lambung. Tapi syaratnya kita harus memilih bakteri yang sehat. Jangan yang bakteri yang menimbulkan efek yang berbahaya. Bakteri yang sehat apa? Bacteroides, kemudian Bifidobacteria, Lactobacillus, itu yang sehat. Dia akan menyehatkan tubuh kita. Karena dia menjaga ekologi sistem tubuh, saluran cerna kita, ekologi ususnya, dia akan membunuh bakteri jahat. Jadi probiotik itu sangat banyak gunanya. Jangan dilupakan kalau Anda minum vitamin atau suplemen yang mengandung namanya probiotik. Bila perlu kita minum simbiotik. Simbiotik itu gabungan probiotik dengan prebiotik itu serat, bahan makanan dari probiotik biar dia bertumbuh subur. Dia tuh fungsinya untuk sistem imun. Sangat-sangat meningkatkan. Dan tadi saya bilang, COVID itu inflamasinya berlebihan. Badai. Dia ternyata inflamasi di saluran cerna berhasil dikendalikan dengan probiotik. Nah, sumber bahan makanannya apa? Produk susu, yogurt. Tapi yogurt jangan pakai gula. Jangan dari susu full cream, susu yang tinggi lemak. Keju itu juga mengandung probiotik, tapi beli keju yang rendah lemak. Kefir, kemudian fermentasi, tempe, miso, fermentasi sayuran, kimchi, yang senang makanan Korea, kimchi, itu bagus, probiotiknya sangat banyak. Ya. Nah, ini gambaran sekilas saya ingin menyampaikan bahwa di saluran cerna kita itu kalau kemasukan makanan yang atas nih, lemak yang sehat, omega 3, omega 6, polifenol, yang tadi saya bilang buah, sayur, kemudian yang mengandung karbohidrat yang kompleks, itu nasi merah, ya. Kemudian ini probiotik, ya, yogurt, kefir, itu semua yang bagus. Tapi yang jelek kita lihat apa? Daging merah, apalagi yang marble, yang banyak minyaknya, ya. Kemudian apalagi Western diet, fried chicken, refined karbohidrat, apa gula, ya, yang tepung, processed food. Hati-hati, anak-anak kita senang sekali dengan processed food, ya. Itu makan yang sehat. Yang kedua, jangan dilupakan Anda sudah ngatur makan tapi Anda stres terus. Anda jarang berdoa. Pendekatan jiwa kita ke yang di atas, dekatkan. Supaya apa? Kita tenang. Memang suasana COVID gini terus terang, saya sendiri agak parno, stres. Kalau ngelihat anak saya keluar, saya udah ribut aja. Double masker, pakai topi, hati-hati bawa hand sanitizer, selalu ngomong gitu. Dan biasanya anak-anak muda itu melupakan. Jangan sampai, hati-hati. COVID itu tidak pandang bulu, dan ingat, sudah banyak anak-anak terkena COVID. Anak kecil ya, balita sudah banyak. Istirahat. Harus bagaimana? Paling tidak 7 jam. Karena hormon pertumbuhan kita akan dibentuk, sehingga pertahanan tubuh kita akan meningkat. Minimal 6-7 jam, aktivitas sehat. Harus aktivitas sehari-hari, banyak bergerak, olahraga. Tapi olahraganya jangan yang berlebihan. Saya selalu menyarankan ke pasien dengan kondisi pandemi seperti ini, Pak, olahraga cukup 15-30 menit. Karena dan tidak intensitas tinggi. Intensitas tinggi itu sampai seperti ini, lari berlebihan, nggak boleh. Cukup jalan. Kalau lari seperti ini bahaya, apalagi sampai 1 jam. Dok, supaya badannya bagus, lari saya 1 jam, bahaya, sistem imun kita akan menurun. Ya, yang kelima, S-nya, hindari merokok, jauhi polusi. Tapi ini sejak PPKM atau dulu PSBB, polusi di Jakarta berkurang karena banyak mobil tidak keluar. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya,
Kita yang sehat, kita harus bertahan. Jangan pernah menyerah dengan si virus ini. Kita tangkal, keluarga kita juga kita jaga. Dengan apa? Yang tadi saya sudah katakan. Lakukan 6M. 6M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Dan lakukan untuk meningkatkan sistem imun, vaksinasi, dan lakukan pola hidup sehat dan bugar yang tadi saya sudah jelaskan, yang saya katakan dengan 5S. Jadi, kita pasti menang dengan melakukan yang namanya 6M, 5S, dan vaksinasi. Di poin 5S salah satunya, kita harus banyak berdoa supaya kita tenang, kita berserah sama yang di atas. Saya kira itu Dr. Evi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi di pagi siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dok, luar biasa hari ini kenyang sekali dengan ilmu dan wawasan yang dibagikan. Rasanya masih ingin dengar Dok, seperti kuliah lagi ini rasanya. Ya, terima mudah-mudahan kasih. Berguna. Iya, kita dibekali. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah. Silakan. Iya, saya akan bacakan dulu Dok sebentar. Ya. Ada pertanyaan di malam hari dan apakah boleh berbarengan dengan cordyceps, omega 3? Begitu Dok pertanyaannya. Dan kalau berjemur katanya bagian punggung yang harus kena matahari, apakah itu benar? Enggak, saya jawab berjemur dulu ya, karena tadi baru saya jelaskan. Yang berjemur itu cukup dari siku ke telapak tangan, dari lutut ke telapak kaki. Sebenarnya itu yang paling penting. Nggak perlu sampai sebadan berjemur itu. Sampai buka baju, punggungnya, dadanya dijemur. Jangan, nggak perlu. Ini udah berdasarkan banyak penelitian, cukup lengan atas, lengan dari siku sampai telapak tangan, kemudian dari lutut sampai telapak kaki. Dan berjemurnya jangan sampai gosong. Cukup 10 sampai 15 menit. Bahkan saya bilang kalau yang putih seperti Dr. Evi, itu 5 sampai 10 menit cukup. Sampai kulitnya kelihatan bercak-bercak bintik-bintik merah. Itu artinya udah cukup, udah mengaktifkan vitamin D. Dan saya pengen menyampaikan mitos yang salah bahwa dengan berjemur virusnya mati. Bukan. Berjemur itu tujuannya untuk mengaktifkan provitamin D. Sumbernya 7-dehidrokolesterol diubah menjadi vitamin D3 yang dapat meningkatkan sistem imun. Dan yang menarik memang tadi belum saya sampaikan. Orang Indonesia yang katanya negeri Katulistiwa, banyak matahari, ternyata diteliti hampir 90% orang Indonesia kekurangan vitamin D. Jadi hati-hati. Dokter Evi udah periksa belum vitamin D-nya? Nah, belum Dok. Justru, Nah, iya, ini pertanyaan juga nih Dok. Ada, apakah perlu memeriksa kadar vitamin D? Itu ada pertanyaan. sangat perlu. Kalau saya periksa. Kenapa? Buat menentukan dosis suplementasi vitamin D-nya berapa international unit. Saya sharing. Saya kira-kira 2 tahun lalu saya periksa kadar vitamin D saya. Kadar vitamin D saya rendah, 14. Bayangkan. Padahal syarat kalau kita sistem imun ingin optimal harus di atas 40. Normalnya di lab 30 udah normal. Saya 14, bayangkan. Ya. Jadi makanya saya langsung mengkonsumsi suplemen vitamin D. Ya, jadi perlu periksa buat kita menentukan dosis. Kalau sudah rendah seperti saya di bawah 20, saya biasanya kasih 2 kali 5.000 unit. Tapi kalau di atas 20 sampai 30, kalau nggak pengen cepat-cepat, pakai saja 5.000. Tapi kalau sudah di atas 40, maintenance dengan 2.000, tergantung usia.
Kalau seperti saya sudah di atas 60 itu harus 2000. Ya, kita harus hati-hati. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa? Suplemen cordyceps ya. Bagus. Sorry dok, ya. Makan. Iya, multivitamin. Ya. Bisa bersamaan ya dok? Bisa bersama. Bisa. Multivitamin itu ingat, dia banyak vitamin. Biasanya dosisnya kecil-kecil. Vitamin C saja biasanya di multivitamin antara 60 sampai 100 mg. Sesuai dengan angka kecukupan gizi. Sebenarnya angka kecukupan gizinya itu sampai 90 atau 100 mg. Itu hanya buat kesehatan, mencegah terjadinya skorbut, sariawan. Tapi kalau bicara sistem imun, vitamin C harus lebih tinggi. 1000 mili paling tidak. Dan konsumsinya kalau bisa dipecah 500-500. Kalau sudah kena COVID, lebih tinggi lagi. Kalau saya bisa sampai 2000 miligram. Itu. Baik dok. Ada pertanyaan mengenai dosis untuk, kan sekarang ini yang sedang naik daun vitamin C, D, zinc ya dok ya? Ya. Iya. Itu bagaimana Dosisnya dok? gimana? Dosis-dosis yang baik untuk imun. Nah, dosis vitamin D tergantung hasil pemeriksaan kalau Anda sehat. Kalau Anda sudah kena COVID, penelitiannya sudah membuktikan banyak diberikan sampai 10.000 international unit sehari. Minimal 5.000. Karena penelitiannya dosisnya sangat tinggi untuk pasien-pasien COVID. Kenapa? Karena vitamin D juga berfungsi terhadap sistem imunitas. Dan ingat ya, kebetulan ini bidangnya saya, buat orang yang obesitas, kalau diperiksa, kadar vitamin D-nya hampir dipastikan rendah. Kalau dia tidak minum suplemen vitamin D. Saya pernah punya pasien beratnya 148, diperiksa kadar vitamin D-nya apa? 0, 0, tidak terdeteksi. Kenapa? Bukan 0 sebenarnya di dalam tubuhnya vitamin D-nya. Vitamin D-nya terjebak masuk ke dalam sel lemak. Begitu dia masuk ke dalam sel lemak, fungsi vitamin D tidak ada artinya. Yang kita periksa di darah, bukan di sel. Ya, jadi itu semua terjebak masuk. Sehingga waktu diperiksa di darah kadar vitamin D-nya tidak terdeteksi. Jadi kalau bicara vitamin D, kita yang terbaik periksa dulu kadarnya berapa. Ya, baru kita main dosisnya berapa. Vitamin C, tadi saya sudah katakan, kalau Anda sehat untuk prevention saja 1000 mili. Dibagi 2, 500-500. Ya, ada beberapa memang mengkonsumsi dosis tinggi sampai 2000-3000, tapi kalau saya cukup 1000 aja kalau Anda sehat. Zinc, bagaimana? Zinc itu antara 20 sampai 50 mg per hari. Tapi pilih yang namanya jenis zincnya zinc picolinat atau zinc chelat. Bukan zinc sulfat. Karena kalau zinc sulfat, dia ke lambung perih. Hati-hati. Kita tinggiin dosisnya, nanti Anda kena sakit mahnya. Pakailah zinc picolinat atau zinc chelat. Itu 50 mg harus dikonsumsi. Gitu. Tadi ada vitamin apa lagi? Sudah ya, Bu? Omega 3. Omega 3 itu EPA-nya kalau bicara melawan inflamasi harus 1000 mg. Nah, yang banyak di Indonesia omega 3 EPA. Omega 3 itu kandungannya para pendekat ada EPA, ada DHA. EPA itu lebih buat ke kesehatan sel, membran sel termasuk membran sel imunitas. EPA-nya yang 1000 mg. Kalau nggak ada, Anda bisa konsumsi sekaligus 2 atau 3. Tinggal dilihat aja, dibaca kadar EPA-nya berapa miligram. Itu yang penting. Baik dok, terima kasih banyak. Lalu masih ada pertanyaan dok mengenai ini.
mengenai 6 buah dan 3 sayur. Mm-mm. Apakah 6 jenis buah tersebut boleh dikonsumsi secara bergilir atau harus dikonsumsi semua dalam hari yang sama, itu mengandung 6 buah 3 sayur tersebut? Ya, boleh bergilir, yang penting satu hari 6 porsi buah, 3 porsi sayur. Anda mau makan di pagi 2, siang 2, malam 2, udah 6. Kecuali buat orang yang seperti saya berpraktek dari pagi, sekarang nggak berani praktek dari pagi, prakteknya dari siang saja sampai malam. Buat makan udah nggak berani di ruang praktek. Jadi di rumah saya pagi, saya minta di blenderkan buah. Buahnya saya minta, kalau saya lebih ekstrim lagi. Saya 8 sampai 10 porsi buah, 8 sampai 10 jenis buah, 8 sampai 10 zat warna buah. Kenapa? Karena kita bicara menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu yang mempercepat proses penuaan. Jadi untuk orang yang ingin awet muda, banyak-banyak makan buah warna-warni, makan sayur warna-warni. Mau sekaligus boleh, kalau Anda nggak sempat di siang dan di malam, Anda pagi di blender, atau Anda bagi 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Seperti itu. Baik dok, maaf ada pertanyaan pengembangan nih, Ya. mengenai kaitannya dengan DM, dengan Ya. penyakit gula dok. Ya. Kan katanya tidak boleh terlalu banyak buah manis di Ya. blender. Ya, Begitu ya dok? Bagaimana benar, dok? benar sekali. Jadi buah itu buat orang yang diabetes, pilih buahnya jangan yang terlalu matang dok. Contoh, pepaya. Sekarang lagi musim pepaya California. Buahnya nggak terlalu besar, tapi daging buahnya merah, mateng banget. Rasanya manis banget. Jangan ya, itu buat orang diabetes beli pepaya Bangkok yang masih garing. Jadi buah juga, buat yang kena diabetes, pilih jangan buah yang terlalu matang. Dan makan dengan kulitnya. Karena kulitnya seratnya tinggi, mengganggu penyerapan gula, mengontrol kadar gula darah Anda. Itu. Jadi buah tetap boleh, tetapi jangan yang terlalu matang. Ya. Contoh lagi, makan apa? Makan buah yang terlalu, tadi saya sudah katakan, pepaya. Apalagi melon. Jangan beli melon, sekarang ada yang sweet melon. Warnanya pink, manisnya minta ampun. Ya jangan. Ya, tapi buahnya yang tidak terlalu manis, dan manisnya buah itu disebabkan dia mengandung fruktosa. Karbohidratnya golongan fruktosa. Fruktosa itu buat masuk ke dalam sel tidak butuh insulin. Ya, tapi tetap waktu kita banyak makan fruktosa, itu kadar gula di darah naik, tapi untuk menurunkannya nggak butuh insulin, jadi masih dibolehkan. Makan buah sampai 6. Ya, apakah di blender atau di jus? Jus? No. Karena jus itu tidak seratnya tidak kita makan. Yang paling bagus dikunyah, tapi kalau seperti saya 8 sampai 10 porsi ngunyah tiap pagi, yang mana keburu. Praktek juga nggak keburu dari pagi. Jadi saya apa? Di blender. Blender dengan ampasnya. Dan ingat, kalau makannya porsinya banyak seperti itu, buah kan mengandung beta karotin. Beta karotin itu salah satu prekursor vitamin A. Dia perlu dikonsumsi bersamaan dengan minyak. Kenapa? Karena itu vitamin larut minyak, larut lemak. Penyerapannya akan lebih optimal kalau kita blenderan kita dicampurin apa? Olive oil, minyak yang sehat, beli yang extra virgin, beli yang cold press. Dipresnya dingin sehingga antioksidannya tidak hilang, karena olive oil warnanya hijau tua kan kalau yang extra virgin. Ya, dicampurin supaya apa? Penyerapan zat vitamin yang larut lemak jadi lebih mudah. Itu kuncinya. Baik dok, ada pertanyaan mengenai VCO. Ya. Apakah itu baik dok untuk dikonsumsi dan berapa banyak? Kalau
Bagus sekali VCO. VCO itu minyak kelapa yang diekstraksi, diambil dengan cara dingin di prosesnya. Jangan VCO-nya bikin sendiri. Bisa kan santan dipanaskan lama-lama keluar minyaknya. Itu namanya minyak kelentik kalau orang Jawa bilang. Itu jelek karena rusak oleh pemanasan. VCO itu yang bagus diminum. Dosisnya berapa? Saran saya mengkonsumsi VCO tiap hari 15 ml. Ya. 15 ml itu ada cup obat tuh, ada tulisan 15 ml dikonsumsi. Kenapa bagus? Karena VCO itu yang disebut medium chain triglyceride. Trigliserid rantai sedang. Apa maksudnya? Kita minum VCO, masuk di usus 12 jari. Dia supaya bisa diserap. Semua minyak supaya bisa diserap harus bercampur dengan empedu. Karena minyak itu tidak larut air. Bercampur empedu, dia menjadi larut air, dia bisa diserap. Nah, keistimewaan VCO, dia diserapnya nggak perlu ada empedu. Dia langsung diserap, masuk ke darah, dia akan masuk ke dalam sel, di dalam sel akan digunakan oleh yang namanya pabriknya energi. Siapa? Mitokondria. Dia buat masuk si minyak VCO ini ke dalam mitokondria untuk dirubah jadi energi, dia nggak berbutuh apa-apa. Sementara kalau minyak lain yang sudah harus ada empedu, diserap, masuk ke darah, mau masuk ke sel, itu butuh yang dampingin. Siapa? Karnitin. Ya, karnitin itu salah satu suplemen juga. Menggandeng si minyak buat masuk ke dalam sel, di dalam sel baru dibentuk menjadi energi. Sementara kalau VCO tidak butuh itu, silakan buat tambah energi, bagus. Orang yang kena COVID supaya energinya tercukupi, ingat ya, orang COVID itu susah makan loh. Yang tadi Pak Petrus juga bilang rasanya di mulut udah nggak enak. Anosmia, belum lagi mencium makanan apa, mau yang busuk, yang basi juga nggak berasa. Ya, nah itu perlu energi. Yang sederhana aja, minum VCO. Gitu. Dok, ini pertanyaannya banyak sekali. Ya. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya dok ya. Nggak apa-apa, tambah juga. Ada 2 pertanyaan terakhir dok. Yang pertama adalah mengenai madu, jahe, rempah, dan bawang segala macam itu dok. Banyak sekali kan katanya itu baik dikonsumsi untuk meningkatkan imun. Pertanyaan kedua, mengenai banyak sekali merek-merek vitamin dok dan suplemen. Bagaimana kita pilihnya? Apakah pasti yang mahal itu yang lebih baik? Atau kita melihatnya berdasarkan apa dok? Menentukan pilihannya. Mohon sarannya. Ya, oke. Jadi yang herbal itu empon-empon istilahnya, yang tadi dokter Evi jelaskan, bicarakan, semua boleh. Tapi satu yang tidak boleh, madu. Hati-hati dengan madu. Karena 60% dari madu itu adalah gula. Monosakarida. Hati-hati, makanya orang yang lemes, kecapean, minum madu langsung seger. Kenapa? Sama aja minum air gula. Orang lemes, kecapean, minum air gula langsung seger kan? Nah, di madu itu 60%-nya itu gula. Monosakarida. Hati-hati. Ya, soal jahe, kunyit, apa, itu silahkan. Boleh, bagus. Cuma memang penelitian untuk herbal itu belum banyak. Yang sudah terbukti adalah kunyit. Jahe itu memang punya efek antiinflamasi. Ya. Jadi silahkan makan herbal-herbal yang tadi, tumbuhan boleh, madunya nggak boleh. Kemudian suplemen. Kita di negara kita ini banjir merek suplemen. Mana yang bagus? Nih, salah satu tips saya. Anda kalau mau beli suplemen,
mereknya itu diingat-ingat, terus dilihat di HP Anda, diklik. Merek itu ada pabriknya nggak? Semua suplemen rata-rata dibilangnya made in USA, made in Australia, made in New Zealand. Luar semua kan? Anda klik. Cara sederhana, ada pabriknya nggak? Kenapa saya bilang gini? Karena saya juga kenal ada salah satu distributor suplemen. Suplemennya dia sudah terkenal sekali, mahal. Dulu dia berjaya karena bermain sendirian. Belakangan masuklah produk-produk yang merek macam-macam, ya, yang kita nggak tahu di sananya bagaimana. Coba beli omega 3. Kalau dari branded itu satu kapsul bisa di atas 10.000. Tapi kalau yang banyak di mall itu ada yang hanya 5.000, 6.000. Harganya jauh sekali. Kenapa? Karena dia belinya dari sananya juga bukan dari satu pabrik yang terkenal. Jangan-jangan pabriknya nggak ada. Apa? Home industry. Belilah karungan. Datang, dimasukkan di botol. Ditempelinlah merek yang bagus-bagus itu. Jadi, hati-hati. Lebih baik belilah dari branded yang sudah terkenal, yang Anda klik pabriknya ada di luar negeri itu. Kalau di Australia memang ada pabriknya, di Amerika ada pabriknya. Kalau yang ada pabriknya apalagi keluarin sertifikat jaminan kadar dosisnya itu bagus, tepat, itu pasti kita bisa percaya. Nah, cerita teman saya itu setelah belakangan dia terpukul karena banyak suplemen murah, dia juga bingung sebenarnya dari mana ini. Akhirnya dia sendiri buka kartu sama saya. Dok, saya juga import itu yang suplemen murah-murah. Saya kasih aja merek sendiri. Saya kasih tulisan made in USA misalnya. Tapi kalau kita klik pabriknya, nggak ada. Wong belinya dari karungan, makanya harganya murah. Jadi memang ada pepatah, ada harga, ada kualitas. Baik, Dok. Jadi memang kita lihat brand yang sudah bisa dipercaya begitu Ya. 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 Baik. Saya cukup syok mengenai madu, Dok, karena saya juga salah satu yang penggemar madu, Dok. Jadi nggak boleh ya, Dok ya. Jangan, ya, apalagi di madu. Dok. Wah. Baik. Terima kasih banyak, Dokter Samuel. Rasanya kita masih harus lain kali ada lagi kalau dokter berkenan ya, Dok ya. Rasanya banyak sekali. Berkenan. Ya. Kalau di WA Pak Billy berkenan pasti. Terima kasih, Dok. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sangat dapat ilmu yang banyak ya, membekali kita bagaimana kita dapat hidup sehat, meningkatkan imun. Menutup dari webinar kita pagi hari ini, dipersilakan untuk Bapak Billy Sindoro menyampaikan konklusinya. Silakan. Dok, sekali lagi banyak terima kasih ya, sangat berguna, sangat bermanfaat. Sama-sama Pak Billy, terima kasih. Saya juga diundang. Saya senang sekali bicara di gereja Anda. Makasih. Heran ada info-info tertentu yang nggak pernah berpikir sebelumnya. Rasanya kita udah tahu semua, tahu banyak maksudnya, tapi kok ternyata yang simple juga kita terlewatkan. Termasuk waktu kalau jemur badan ya, bukan jemur pakaian, jemur badan. Oh ternyata kepala jangan ya, kepala leher. Badan juga nggak usah ya, kita kok kepengennya dijemur aja. Nggak usah. Ya terus kemudian yang mengenai madu itu juga, waduh. Padahal kalau pas ke luar negeri selalu beli madu yang kita anggap yang terbaik, tapi nyatanya belum tentu semua berguna. Terima kasih sekali untuk tips-tipsnya ya, Dok ya.
Ya, Dok, sama-sama. kalau boleh ini 1-2 menit saya tanya cepat aja dok. Ya, silakan. Em, Lama juga nggak apa-apa. Saya prakteknya udah saya undur di jam 1. oh Tenang. gitu. Ya. Dari Dok, rumah ke MRCC cuma 30 menit. Ayo, makasih. Pak. Dok, begini dok. Jadi tadi kan 6 porsi buah, 3 porsi sayur setiap hari. Ya, Kemudian untuk memudahkan di blender itu sayurnya pun nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Semua Nggak dengan apa-apa. semua. Oke, itu satu. Takarannya itu berapa per hari? Berapa mililiter per hari supaya nggak bikin gemuk? Ya, bukan mililiter Pak Billy. Tapi buah itu 1, apel 1, pir 1, jeruk 1, pepaya bukan 1 potong, semangka 1 potong, anggur cukup 5 sampai 10, stroberi 5. Itu di blender boleh. Jadi Ya. jatuhnya berapa gelas? Nah, jatuhnya kalau saya ada gelas yang besar, itu yang segini Berapa mili itu? lingkarannya. Wah, 300 mili? seliter, hampir seliter. Wow, begitu ya? Itu Iya, setiap kali minum atau setiap hari? setiap kali minum kalau saya. Karena Wah. saya khawatir di siang hari saya nggak bisa makan buah. Malam Nah, kemudian, saya nggak sempat. iya. Setelah minum blender itu, apakah masih ada makanan siang, makan malam, masih ada juga yang Loh, normal? makan dong, makan. Wow. Tetap kalau menu pagi saya nih, saya buka ya, menu pagi saya yang tadi blender buah, saya campur dulu dengan olive oil yang extra virgin, saya aduk ya. Kemudian saya buat lagi, kita laki-laki Pak Billy. Saya udah di atas 60. Yang saya khawatir prostat. Tiap hari saya makan tomat dikukus 4. Tomat dikukus 4 sampai lebur, dicampur olive oil, diaduk, ya, udah kayak bubur tuh, saya makan. Orang rumah suka nanya, Sam, itu enak tomat dikituin. Saya udah nggak pikir enak, Pak. Yang pikiran saya mau sehat, saya nggak mau kena hipertrofi prostat, apalagi kanker prostat. Likopen itu penting buat pria. Adanya di apa? Di matriks tomat. Tapi jangan makan tomat segar. Kalau tomat segar cuma satu warna merah dan vitamin. Iya. Ya, itu makan buah silakan. Nah, kalau untuk diabetes bagaimana? Tadi saya bilang jangan makan buah yang manis. Hati-hati. Ya, buahnya jangan terlalu manis. Udah itu. Itu. Tadi pertanyaannya apa lagi, Pak? Ya itu, di blender itu takarannya berapa? Ya, takarannya yang tadi. Apelnya 1, pirnya 1, jeruknya 1, kemudian ada pepaya 1 potong. Bisa banyak, bisa hampir seliter. Nggak apa-apa. Ya, dan dicampur, kemudian saya masih makan lagi, Pak Billy. Apa? Yang saya selalu katakan ke pasien-pasien saya, terutama pasien diabetes, atau yang keluarganya diabetes, saya ini keturunan diabetesnya kuat banget. Papa mama saya diabetes. Kakak saya diabetes. Saya hanya 2 saudara. Cuma saya aja yang mudah-mudahan Tuhan masih memberikan anugerahnya, saya tidak kena diabetes. Jadi saya makannya apa pagi itu? Oatmeal 2 sendok makan, dicampur dengan flaxseed 1 sendok makan, dicampur dengan bekatul 2 sendok makan. Bekatul tahu? Dedek, makanan bebek, tapi itu sehat. Karena mengandung yang namanya gamma oryzanol. Gamma oryzanol itu berfungsi mencegah kita terkena diabetes. Ditambah olive oil. Jadi makanan saya itu blender buah, tomat dikukus, kemudian oatmeal dengan bekatul, dengan flaxseed, itu dicampur, saya makan. Makan kenyang. Ya, makan lagi siang. Baru makan siang, nasi merah, ikan, atau ayam, sayuran lagi. Begitu. Kalau untuk yang lagi diet itu apa bisa? Apa boleh minum buah blender? Nanti dulu kan kalorinya jadi tinggi. Kita turunin dulu berat badannya, tapi buah harus makan paling enggak sehari 3 porsi buah sampai 4. Meskipun sepotong kecil-kecil gitu ya?
boleh dipotong, makan aja gitu. Yang Ya. penting variasi ya. Nah, kalau mau model saya, itu berat badan Anda ideal dan Anda olahraga harus rajin. Saya terus terang olahraga, kalau dulu saya bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi sekarang saya nggak berani setelah ada penelitiannya dan Depkes juga menganjurkan tidak lebih dari 30 menit. Yang paling bagus tuh 15 menit setiap hari. Oh, Itu meningkatkan sistem imun. oh, Ya, gitu ya. Dok, bicara buah tadi ya, kan banyak buah-buah yang tidak berbiji. Ya, Nah, itu bagaimana? Boleh nggak nggak itu? apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Yang tidak Meskipun berbiji yang itu boleh. genetic molecular organism ya. Nggak apa-apa. Yang tidak berbiji tidak apa-apa. Yang berbiji seperti papaya, bijinya hitam-hitam, jangan dibuang. Ikut dimakan. Karena itu vitamin E-nya tinggi di biji. Ya, rada pahit-pahit dikit. Makanya yang penting Pak Billy, mindset. Mindset kita, saya pengen sehat. Saya nggak mau kena diabetes, nggak mau kena penyakit. Segala sesuatu yang di mulut pahit, di mulut getir seperti bekatul, buat saya enak saja. Slap, habis, selesai. Oke, terima kasih ya dok ya. Sangat bermanfaat ya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih ya. Semua peserta jangan lupa nanti semua akan di-upload ke YouTube sehingga kalau in case memerlukan untuk kembali merenungkan kembali, dengar lagi, mau dicatat lagi, semuanya ada di sana dan bahan-bahan juga nanti disiapkan semuanya dari CSM. Terima kasih ya. Selamat siang. Silakan Dr. Evi, silakan. Iya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Samuel buat pemaparannya, penjelasannya semua yang sangat jelas. Dan saya mohon maaf kepada para peserta yang mungkin pertanyaannya belum terwakili untuk ditanyakan. Tapi nanti next Dr. Samuel masih bersedia untuk kita invite ya dok ya, dan bisa menyampaikan dan yang lain juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti oleh CSM akan dikumpulkan, nanti kita akan bantu untuk beri jawabannya jika masih dibutuhkan. Lalu pengumuman berikutnya adalah untuk 2 minggu lagi, Sabtu tanggal 21 Agustus, jam 10 pagi kita akan adakan webinar lagi. Webinar yang keempat, memahami komorbid kanker dalam kaitannya dengan COVID-19 bersama Dr. Samuel Joni Haryono, spesialis bedah onko, konsulen. Oke, 2 minggu lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama belajar lagi, memperlengkapi diri sehingga kita boleh mengerti bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan lebih baik. Lalu yang berikutnya mengenai PIPE Project. Bapak, Ibu, Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan, baik berupa bantuan finansial atau obat-obatan untuk saudara-saudara kita yang sedang terdampak COVID, boleh menyalurkan dan dapat hubungi CSM Health. Di situ ada hotline centernya, ada juga dari IG atau bisa scan QR code-nya. Memberikan bantuannya dan kita sama-sama mau berkontribusi menolong saudara-saudara kita. Saya ingatkan follow Instagram CSM Basilea untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut, lebih lengkap, dan kita terus terkoneksi, dapat terus berkomunikasi sehingga kita dapat saling memberikan informasi yang berguna dan membangun. Baiklah, untuk webinar hari ini, terima kasih banyak buat kehadiran semuanya. Terima kasih banyak untuk Dr. Samuel Utoro. Terima kasih banyak untuk Chairman CSM kita, Bapak Billy Sindoro, yang sudah memfasilitasi kita semuanya. Dan biar kiranya apa yang kita peroleh hari ini dapat membuat kita tetap hidup sehat, tetap semangat menjaga iman, aman, dan imun. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Salam sehat.